Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namaskdam, Om Anubadrah Kerta Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala arah. Yang saya hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Dharma Wacana, Bapak Iwayan Wiradharma, Eskom MPDH, para tokoh masyarakat, para pemangku, para umat Hindu sedharma yang saya hormati. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Triana Adisa Putri dengan NIM 23110110036 dari Prodi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Dharma Acarya dari semester 6 kelas B. Baik, di sini saya langsung saja akan melakukan Dharma Wacana. Baik, sebelumnya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kebahagiaan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Satu Bumi, Satu Keluarga. Sudahkah kita hidup dalam persaudaraan sejati? Umat sedharma yang berbahagia, jika kita merenungkan judul ini, sesungguhnya terdapat makna yang sangat dalam. Kita semua hidup di satu bumi yang sama, tetapi belum tentu kita hidup sebagai satu keluarga. Kita sering merasa dekat dengan orang yang sama, tetapi jauh dari orang yang berbeda. Kita mudah menyayangi yang sejalan, tetapi sulit menerima yang tidak sependapat. Maka, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar hidup dalam persaudaraan sejati? Umat Hindu yang saya hormati, dalam ajaran suci, agama Hindu terdapat konsep leluhur yang sangat terkenal, yaitu Vasudhaiva Kutumbakam, yang berarti seluruh dunia adalah satu keluarga. Ajaran ini mengajak kita untuk melampaui batas-batas perbedaan dan melihat semua makhluk sebagai bagian dari diri kita sendiri. Nah, hal ini ditegaskan dalam ajaran Seloka yang saya cari Maha Upanishad dari kitab Maha Upanishad Seloka 6 Adaya 71 yang berbunyi Ayam Nijah Paroweti Ganana Lakhu Cetasam Udara Caritanam Tu Vasudhaiva Kutumbakam. Nah, yang berbunyi yang artinya memiliki arti orang yang berpikiran sempit berkata, ini milikku, itu milik orang lain. Tetapi orang yang berhati mulia memandang seluruh dunia sebagai satu keluarga. Makna dari sloka ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Banyak konflik terjadi karena manusia berpikir sempit. Kita mudah membeda-bedakan antara aku dan kamu, kelompokku dan kelompokmu. Padahal dalam pandangan Dharma, semua itu adalah ilusi, yang sejati adalah kesatuan. Ajaran ini tidak berdiri sendiri. Dalam ajaran suci lainnya ditegaskan tentang kesejahteraan semua makhluk. Saya temukan juga di Bhagavad Gita Adaya 5 Seloka 18 yang berbunyi Widya Winaya Sampani Brahmane Gawi Hastini Suni Caiva Swa Pakeca Pandita Sama Darsina, yang memiliki arti orang bijaksana melihat dengan sama seorang Brahmana, seekor sapi, seekor gajah, seekor anjing, dan bahkan orang yang dianggap rendah. Makna dari sloka ini adalah bahwa kebijakan sejati tidak melihat perbedaan luar. Orang bijaksana melihat hakikat yang sama di dalam semua makhluk. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di hadapan Tuhan. Namun, jika kita melihat kehidupan sekarang, seringkali
masih kita terjebak dalam penilaian luar. Kita menilai seseorang dari penampilan, status sosial, bahkan latar belakangnya. Kita mudah menghakimi tanpa memahami. Umat Hindu yang berbahagia, sloka ini mengajarkan kita untuk lebih dalam lagi untuk memahami dalam persaudaraan. Nah, saya mencari sloka ini tuh mengajarkan arti memahami persaudaraan tadi yang saya temukan di Bhagavad Gita bab 6 ayat 29 yang memiliki bunyi Sarwa Bhuta Stam Atmanam Sarwa Bhutani Catmani, yang memiliki arti seorang yogi sejati melihat diriku atau Tuhan berada di dalam semua makhluk dan melihat semua makhluk berada di dalam diriku. Memang orang yang sadar diri melihat diriku di mana-mana. Ini menggambarkan pandangan kesatuan dan kesadaran spiritual tertinggi. Nah, makna sloka ini sangat menyentuh. Jika kita benar-benar melihat diri kita dalam orang lain, maka kita tidak akan tega menyakiti. Kita lebih besar, kita lebih sabar, lebih memahami, dan lebih penuh kasih. Nah, bayangkan sekarang, jika ajaran ini benar-benar kita terapkan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi permusuhan, karena kita sadar bahwa menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, nah, ajaran tentang persatuan juga ditegaskan dalam Weda. Yang saya cari kutipan tersebut berasal dari Rigveda 10.191.4 yang merupakan doa atau mantra Hindu tentang persatuan, kerukunan, dan kebersamaan yang memiliki bunyi Samani wa akuti samana hridayani wa samanam astu wa manu. Artinya, biarlah tujuanmu sama, hatimu bersatu, dan pikiranmu sejalan, agar kalian dapat hidup rukun dan bahagia bersama. Nah, sloka ini tuh mengajarkan bahwa persatuan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Kita diajak untuk memiliki kesatuan dan tujuan, kesatuan dalam hati dan kesatuan dalam pikiran. Namun kenyataannya kehidupan saat ini masih jauh dari ajaran tersebut. Kita hidup di era modern, tetapi hati kita sering terpecah. Teknologi semakin maju, tetapi hubungan antar manusia justru semakin renggang. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi justru sering menjadi tempat pertengkaran antara manusia dengan manusia lain. Umat Hindu yang berbahagia, mari kita lihat kehidupan nyata saat ini. Ketika kita terjadi bencana alam, semua orang bersatu, mereka saling membantu tanpa melihat perbedaan. Tidak ada yang bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa agamamu. Semua bergerak karena rasa kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa dalam hati manusia sebenarnya ada nilai persaudaraan. Namun, nilai ini sering ditutup oleh ego, oleh kepentingan pribadi, dan oleh perasaan ingin menang sendiri. Umat Hindu yang saya hormati, lalu bagaimana cara kita mewujudkan ajaran satu bumi, satu keluarga dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus mulai dari pikiran, karena pikiran adalah sumber dari segala tindakan. Kita harus melatih diri untuk berpikir baik, tidak mudah berprasangka buruk, dan tidak membenci. Kita harus menjaga perkataan, karena kata-kata memiliki kekuatan besar. Kita harus berbicara dengan sopan, penuh kasih, dan tidak menyakiti orang lain. Kita harus membuktikan dalam perbuatan dengan menolong sesama, menghormati perbedaan, dan tidak membeda-bedakan. Nah, inilah yang disebut dengan Trikaya Parisuddha, yaitu kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Umat Hindu yang berbahagia, sekarang mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah benar-benar menjalankan ajaran ini? Apakah kita masih mudah marah? Apakah kita masih membeda-bedakan orang lain? Nah, jika
Jika jawabannya masih iya, maka kita harus bisa merubah. Mulailah dari diri sendiri. Umat Hindu yang berbahagia, sesungguhnya dunia ini akan menjadi damai jika setiap orang menyadari bahwa kita semua adalah satu keluarga. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semua adalah ciptaan Tuhan yang sama. Mari kita hidup dalam penuh kasih, penuh toleransi, dan penuh kesadaran. Mari kita jadikan ajaran Dharma ini bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai pedoman hidup. Nah, pada akhirnya, saya ingin menegaskan satu hal. Ketika kita benar-benar melihat dunia sebagai satu keluarga, maka kebencian akan hilang, perpecahan akan sirna, dan yang tersisa adalah kedamaian. Nah, itu yang saya bisa paparkan dalam dan mewacana saya hari kali ini. Akhir kata, apabila dalam penyampaian saya terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.